sebuah ungkapan yang dikutip dari perkataan para ulama yang sekiranya ini memotivasi kita untuk menjaga kualitas puasa yang kita miliki. Kalimat itu sederhana tapi maknanya cukup dalam. Likulli syai'in zakah wa zakatul batni asyam. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Penghasilan, zakat profesi, zakat emas, apapun itu ada perhitungannya dan harus dibersihkan, dan alat pembersihnya itu adalah zakat. Sedangkan di dalam diri manusia ini ada tempat wadah untuk menampung segala macam keistimewaan yang Allah berikan. Dan tempat menampung itu adalah perut, di mana perut ini adalah tempat untuk mengolah, menerima semua keistimewaan yang Allah berikan, terutama melalui kenikmatan yang ada di dunia berbentuk makanan dan minuman. Maka proses pembersihan yang dilakukan oleh perut ini salah satu diantaranya adalah menggunakan wasilah ibadah puasa. Maka dengan kalimat yang sederhana, puasa ini sebenarnya adalah bagian daripada zakat yang dilakukan oleh seseorang untuk membersihkan perut daripada proses penerimaan yang dilakukan oleh perut, sistem kerja yang selama ini dilakukan. Sehingga dari situlah sesungguhnya ketika dikaitkan dengan sebuah kalimat atau ibarah yang sering kita kenal, sumu tasihu, berpuasalah sesungguhnya itu akan menyehatkanmu, adalah bentuk kolerasi persambungan dari kalimat yang sebelumnya saya ungkapkan. Dengan kata lain, menyehatkan dalam perspektif di sini berarti menjadikan perut ini kembali bersih, kembali sehat, sebagaimana bentuk, sebagaimana wadah yang kemudian menjadikan orang yang memiliki ini dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalamnya lagi. Oleh karena itu, sesungguhnya dari kalimat ini kita akan mengerti bahwa zakat dari puasa atau puasa yang kita lakukan di sini ternyata dapat membentuk kebaikan bagi orang yang telah menjalankannya. Oleh karena itulah kemudian Allah memanggil tidak sebanger orang dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil orang yang jelas dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam istilah bahasa Arab, ya ayyuha ini adalah harfun nida. Orang yang dipanggil adalah orang yang jelas. Yang jelas bagaimana? Orang yang jelas dipersonifikasi oleh Allah. Yang di sini disebut namanya adalah orang-orang beriman. Yang dalam istilah Imam Ghazali diterjemahkan menjadi 3. Kapan orang itu dikatakan orang beriman? Yang pertama, munculnya keyakinan yang melekat di dalam dirinya, yang dalam istilah Imam Ghazali disebut namanya tasdiqun bil qalbi. Kenapa hati ini menjadi salah satu indikator pusat keimanan? Ya, salah satu pusat keyakinan itu letaknya di dalam hati. Maka niat juga bentuknya, tempatnya juga di dalam hati. Walaupun sebagian daripada kita masih butuh untuk mengucapkan sebagaimana untuk meyakinkan keyakinan yang ada di dalam hati. Pembentukan kualitas ini bagian daripada pembentukan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa terhadap semua perintah yang Allah perintahkan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, selain daripada tasdiqun qalbi, harus ada yang harus diwujudkan, namanya bentuknya terucap di dalam lisan. Kalimat itu dikenal dengan istilah iqraru bil lisan, yang kemudian diejawantahkan bentuknya adalah syahadaten, yang dikenal dengan istilah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Ada yang disebut dengan istilah miftahul ibadah. Ibadah seseorang tidak akan pernah diterima kalau dia memiliki kuncinya, dan kunci daripada ibadah itu adalah syahadah. Ada yang mengatakan miftahus sama, kunci daripada pintu langit. Kenapa kita berdoa menengadah ke langit? Karena kunci kita gantungkan kepada zat yang ketika kita melihat ada langit dan sebagainya sebagai bagian daripada melekat kegiatan-kegiatan yang ketika berdoa selalu menengadah ke langit. Ini adalah salah satu bentuk yang kemudian syahadat menjadi barometer bahwa seseorang itu sedang mengikat dirinya kepada zat yang disembah namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian kita diingatkan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Posisinya ketika turun biasanya manusia ini terletak kepada apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga kemudian memunculkan rasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan ini sudah dinas oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim memberikan gambaran sosok manusia dengan gambaran yang menarik. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua.
dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan sifat dasar manusia itu adalah keluh kesah. Memiliki apapun dia akan mengeluh. Punya jabatan mengeluh, nggak punya jabatan mengeluh. Jadi dewan mengeluh, tidak jadi dewan mengeluh. Punya uang mengeluh, nggak punya uang mengeluh. Semuanya serba dikeluhkan. Karena itu adalah sifat dasar manusia. Tapi dalam ayat ini menariknya adalah Allah menggambarkan secara gamblang bentuk keluhan itu. Pertama, kalau orang itu adalah orang yang ditimpa musibah, bentuk keluhannya adalah dia akan menggambarkan bahwa Allah itu tidak cinta dia, mengabaikan keberadaannya, sehingga apapun yang diminta tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi yang menarik lagi digambarkan oleh ayat ini, kalau orang itu diberi keistimewaan oleh Allah berupa nikmat yang tidak terhingga, apa yang dilakukan? Dia lupa sama Allah. Kalau dalam hal kegiatan ekonomi, mungkin dia bisa dikatakan bentuk lupanya adalah korupsi. Mungkin bentuk yang lainnya adalah mungkin dia tidak bisa menunaikan. Kalau orang diamanai dengan harta melimpah, bentuknya adalah dia lupa mengerjakan sedekah, zakat dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk orang itu kufur atas nikmat Allah yang diejawantahkan dalam aplikasi keaktivitasan yang dilakukan setiap harinya. Maka proses inilah khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ini adalah salah satu bentuk dimanapun kita diberikan oleh Allah, entah itu keistimewaan, entah itu keterpurukan, kita akan merasa mengeluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali orang yang mampu menjaga kualitas ibadahnya, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dan bakal kembali oleh Allah, maka dia akan meyakini bahwa aktivitas yang dilakukan itu adalah bagian daripada melekat cerita yang Allah ceritakan bagi manusia. Inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu antara yang baik dan buruk pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita puasa mengajarkan diri kita untuk menjadi orang yang tidak biasa. Ambil contoh orang yang terbiasa-biasa untuk membeli makanan dimanapun, maka dia dituntut untuk ikut lapar pada bulan Ramadan ini. Sama dengan orang-orang yang tidak bisa makan dalam satu hari, di mana ditentukan hal-hal semacam ini. Artinya pada satu titik tertentu kita akan berada pada posisi yang sama dengan orang yang mungkin tidak sama secara status sosial bagi kita semua. Disitulah kita diminta untuk merasakan ternyata berat, ternyata tidak nyaman, ternyata dan seterusnya. Bahwa kenikmatan di dunia, bahwa aktivitas yang ada di dunia kemudian menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut terhadap apa yang telah dilakukan selama hidup ini. Maka proses inilah yang kemudian menyebabkan seseorang itu harus terbukti antara apa yang dilakukan dengan apa yang diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali yang ketiga, bahwa orang beriman itu harus terwujud yang disebut namanya amalu bil arkan. Aktivitas daripada rukun-rukun itu harus terwujud. Rukun Islam, rukun iman, yang kemudian termanifestasikan yang disebut dengan istilah namanya ihsan, perilaku yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul rasa khauf, rasa takut akan berbuat dosa atas aktivitas yang dia lakukan. Ketika seseorang sudah memiliki rasa takut, insya Allah orang tersebut akan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang menjalankan puasa, dia jaga kualitas puasanya, tidak hanya lapar dan minum, tapi bagaimana matanya untuk melihat, bagaimana telinganya untuk mendengar, bagaimana mulutnya untuk berbicara, bagaimana kakinya untuk melangkah, bagaimana tangannya untuk bergerak, sehingga ini menyebabkan seseorang itu wajar bila setelah bulan Ramadan dia akan dikembalikan menjadi orang-orang yang berkualitas, karena kualitas dia telah dididik selama 1 bulan. Maka bulan Ramadan sering dikenal namanya syahrul tarbiyah, syahrul bulan pendidikan, mendidik kita untuk istiqomah dalam 30 hari menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Harapan kita Allah senantiasa menerima ibadah yang kita lakukan dan kita dikembalikan oleh Allah dalam kondisi fitrah, dan yang paling penting lagi Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang istiqamah dalam kebaikan dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin.